jangan begitu. Mic-nya dititipin. Munduran yuk, tambah banyak kali. Mundur. Sejajar kalau kamera tuh sejajar. Ayo. HP-nya jangan di situ, Duk. HP siapa yang Ayo. HP-nya turun. Ya. Jadi rekan-rekan, hari ini saya selaku kuasa hukum dari Mbak Alda dan Mbak Diana, ini ada dua korban yang dari grup yang berbeda, grup arisan Naskermas. Jadi kami mewakili dari tim Hotline 911, mewakili Mbak Alda untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya perihal adanya dugaan tindak pidana penipuan arisan yang berkedok arisan Naskermas. Untuk jumlah korban saat ini yang kita tahu dari ya, jumlah 45 orang ditujukan kepada berinisial H atau alias Hans Virgo, seorang influencer Jawa dan desainer, jadi mungkin sudah tidak asing lagi ya buat semua. Untuk kerugiannya dari satu grup itu ada sekitar 900 juta, itu juga sekitar ya. Jadi hampir Hans Virgoro ini dia memang memegang arisan banyak, jadi bukan kita aja, grup yang lain ada arisan uang, bahkan ada arisan uang 1 miliar juga, tapi bukan dia kita. Memang nama dia ini, memang namanya Hans Virgoro ini cukup terkenal di kalangan arisan. Tujuan kami melapor itu supaya Hans ini tidak ada korban selanjutnya ya, karena kita sebagai para member, apalagi sebagai bandar, karena saya punya teman bandar banyak banget ya, karena ada kasus ini menjadi trust issue ya, jadi kita hilang kepercayaan kita, padahal tidak semua bandar seperti itu, banyak bandar-bandar yang sangat amanah, dan karena satu oknum yang bernama Virgoro ini jadi bikin kita tuh kayak kepercayaan gimana, apalagi banyak takut gitu, jadi takut. Jadi kita emang benar-benar supaya tidak ada lagi lah yang seperti Hans ini. Pak, sebelum kejadian sebelumnya ketika ini terjadi, kenapa sih mau ikut join dia? Pani Kan justru kalau saya ini udah teman dekat dari 2016, bahkan saya 2016 ini menjadi korban juga. kamera Pak. Tidak ada iming-iming sih sebenarnya, karena saya udah teman dekat, ini teman dekat, jadi bukan korban. Ya sebenarnya kalau mau dibilang iming-iming yang mendapatkan orang siapa tahu. Ini karena pasti kan ada merayu juga supaya si para member-member ini percaya dengan dia. Karena arisan itu kan sebenarnya selain untuk silaturahmi, memperbanyak link juga, atau mungkin ada investasi, menyicil suatu barang, berlian atau tas, yang membangun kepercayaan dulu. Ya. Tapi dijanjikan nggak akan dapat? Iya. Bahkan kita udah bikin Kamera. ya, bahkan kita udah bikin surat pernyataan sama Hans, karena kita sudah mendengar isu kalau dia di luar sana tidak baik, jadi kita bikin surat pernyataan. Pada saat surat pernyataan sudah jatuh tempo dan kita mencari keberadaan dia di mana, terus sudah ditentukan ya bisa sama sekali. Makanya kita dibantu sama tim kuasa hukum untuk melaporkan pelaku. Arisannya sendiri udah dari tahun berapa? Kalau punya aku 2022, Ada 2021. Mulai merasa ada kecurigaan Kak? Sudah. 2022 kan ya, maksudnya mulai merasa ada kecurigaan kalau ini merasa tidak benar dan akhirnya seperti ini. Iya, sudah banyak juga sih. Ini sih masih tahu kan udah beredar gitu. Kan ada banyak arisan tuh di sana. Terus setiap arisan itu ternyata ada masalah. Terus akhirnya itulah kayak saya waktu itu harusnya menang udah Februari, tapi sama si Haidin dia undur kayak aku WhatsApp itu dia bisa menjanjikan aja ya, menjanjikan dia kirim
Setiap bulan kita melakukan pertemuan arisan. Nggak bisa. Memang silaturahmi bareng dan setiap bulan memang pasti ada pertemuan untuk mengocok arisan. Selalu datang dan memang 1 bulan ini dia menghilang benar-benar arisannya ajarnya sudah tidak pernah kelihatan dan arisannya juga langsung tiba-tiba stop karena dianya memang hilang. Ada arisan sendiri bentuk uang atau tas? Kalau saya tas. Sama tas tapi di beda grup. Jadi dia tuh punya banyak arisan. Banyak grup arisan, nggak cuma tas. Nggak cuma tas. Ada berlian, ada uang, arisan uang. Pak, tolong jangan itu, Pak. Oh, contoh tasnya kayak gini. Kira-kira, tapi bukan dari Hans. Kalau per orangnya berapa kerugiannya? Kayak kalau ada Orang kerugiannya Kalau ini kan kita hitung dari beberapa bulan terakhir mereka bayar. Jadi bervariasi. Ada yang 250 juta, ada yang 200 juta, ada yang 17 juta, 170 juta, 150. Jadi sebenarnya kalau setelah kita telah kami pelajari, Hans ini sepertinya tidak mencatat siapa saja yang sudah bayar dan nominalnya berapa dari masing-masing member. Dan itu yang saya baca karena kita lihat dari data-data grup ya gitu. Karena menurut saya Hans ini memang sudah punya niatan tidak baik. Karena dia tidak sama sekali terhadap member itu dia tidak jeli. Masa ini sendiri contoh si Diana belum bayar sampai 24 ya. 24 kan berarti 240 juta. 2 tahun berarti. Tapi ini pun belum sampai 2 tahun. Belum terima barangnya. Belum terima barangnya. Jadi menurut saya memang Hans ini dengan sengaja diduga menampung uang-uang dari para member untuk kepentingan pribadi. Itu yang kami duga. Karena apa? Kalau memang Hans ini terdata arisannya dan siapa saja yang sudah bayar, otomatis pasti nggak akan kebingungan berapa bayarnya, berapa jumlah itu. Jadi memang sepertinya Hans sudah tidak punya itikat baik sejak awal mungkin dia untuk melakukan itu. Jadi dia seperti gali lubang tutup lubang. dugaan untuk kepentingan pribadi ini lihat dari sosmednya apa atau gimana kita Ya, kalau saya sendiri kan tidak kenal dengan Hans, tapi ketika kita melihat dari sosmednya beliau dan menurut cerita teman-teman ini sendiri, dia kan memang sosialita juga dan terus gaya hidupnya juga kan berbeda. Ya kita sih menduganya Hans ini ada itikat untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan hak orang lain. Pasal yang disangkakan tadi Saya laporkan di 372, 378 dan TPPU. dengan ancaman Kalau TPPU itu di atas 5 tahun. Pak, katanya Ivan Gunawan ikutan arisan. Ivan Gunawan ikutan arisan juga. Nah kalau buat Kak Igun, mungkin ikut arisan di grup lain ya, tapi di grup yang saat ini kita sudah terima laporan tidak ada Kak Igun. Tapi Kak Igun pernah ikut satu bandar ya. yang sama si Hans. Cuma mungkin kayak itu bukan kita. Beda grup. Total korban yang laporin berapa jadi? Total korban yang laporin berapa jadi? Kalau yang sekarang masih 6 orang ya, 6 orang dari grupnya Alda sama grupnya. Akan ada penambahan korban kemungkinan? Banyak diharapkan. Saya juga berharap kepada para member-member yang ikut arisan, segera lakukan laporan karena kita nggak bisa tinggal diam. Jangan sampai ada member-member yang lain yang masih tetap transfer. Ini pun terakhir kemarin masih ada yang transfer karena kita kan belum lapor jadi tidak bisa transfer. Jadi banyak juga yang nggak tahu kalau ternyata bandar kita ini memang membawa kabur. Jadi masih tetap ada yang transfer sampai masih percaya dengan Bandarnya ada berapa kalau boleh tahu? satu. Yang kita tahu cuma satu. Tapi kita nggak tahu apakah Hans ada kerjasama dengan orang-orang lain ya, orang-orang percaya dia, kita nggak pernah tahu. Tapi nanti biar penyidik aja lah. Jadi Kak, ini keinginannya pengen untuk dikembalikan uangnya atau melakukan saja? Ya tentunya gini, kita namanya sudah laporan ke kepolisian, berarti kita kan menuntut keadilan bagaimana haknya bisa kembali. Kalau nanti seandainya si pelaku ini punya itikat baik, ya tentunya itu nanti ke depannya kita berbicara. Yang terpenting adalah saat ini bagaimana haknya dari para korban ini bisa dikembalikan. Nah, kalaupun nanti ada ibaratnya ada mau perdamaian, ya itu kita berbicara nanti. Proses aja dulu lah, proses hukum aja dulu. Artinya sudah mencoba mengkontak Hansnya? Sudah. Ke rumahnya juga. Ini hilang. Rumahnya kosong, udah kabur.
Berarti kejadian ini baru pertama kali ini ya di grup kalian? Kalau di grup baru pertama kali, tapi kalau menurut mereka sudah ada desas-desus korban-korban lainnya, dari yang mulai penipuan berlian, tas Hermes, penipuan tasnya juga ternyata sudah asli. Itu menurut cerita mereka sudah banyak, tapi mungkin nggak speak up. Jadi Mbak Alda kemarin mencoba konsultasi dulu dengan Pak Hotman, dan ya memang harus speak up gitu, kapan lagi gitu, jangan sampai ini kan kita yang kita tahu ini mungkin masih 1M atau 2M kerugian ya, tapi kan untuk yang uang dan lain-lainnya yang kita lihat kemarin tuh udah bisa sampai 20 miliar yang kita lihat ya arisan uangnya. Kalau dia punya grup bisa 20, hitung 1 miliar aja udah 20M. Kak, sebelum sebulan menghilang ini ada komunikasi terakhir apa sih Kak sama? Komunikasi terakhir nggak ada respon sama sekali, bahkan kemarin ganti Instagramnya juga udah aktif, jadi kita benar-benar kehilangan Putus komunikasi lah. Nah, ini kan tadi sempat bilang kalau ternyata masih maksud tahunya itu ketika sudah jalan berapa lama? Itu saya nggak tahu karena itu bukan ke kami, cuman hanya mendengar cerita. Iya, desa-desa sebelum kasus ini. Ya, sebelum kasus ini mencuat, tapi kalau perihal berlian palsu itu pernah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Ada laporan. Mungkin udah tahu kan dulu si salah satu kecil ini kan pernah melaporkan, tapi itu mungkin selesai. Nah, kita nggak tahu juga udah selesai atau belum. Ya kalau belum ya polisi harus segera dong proses. Tapi yang membuat kalian masih mempercayai dia buat jadi bandar gitu, yang masih membuat kalian gue pasti percaya sama dia nih kemarin itu? Kemarin karena dulunya dia selama saya 6 tahun ikut arisan belum pernah ada masalah sih, belum ada cacat, makanya ini kita kaget banget dan gak nyangka, sangat-sangat kecewa tiba-tiba bandar yang kita percayain ini menjadi salah satu bandar yang gak amanah dan benar-benar menghilang. Dan harusnya nggak seperti itu, karena banyak juga bandar yang cerita sama aku tuh banyak yang mendapatkan efek, jadi trust issue, jadi nggak percaya sama tentang arisan. Padahal arisan ini kan sebenarnya fungsinya juga banyak ya, gara-gara emosi satu ini bisa Tapi kapok kan? jadi community ya, kapok dan hati-hati. Terus yang buat percaya teman-teman yang lain dari awal itu terima sempat terima barangnya, jadi terus menerus mereka bayar. Iya, dia pancing dulu 1, 2, 3 orang mungkin dapat. Setelahnya dia mundur-mundur dengan cara misalkan si tasnya belum ada warnanya, Ya, belum ada size-nya, belum banyak ada alasan. gitu. Bahkan ada sampai yang 2 tahun udah dapat tapi tasnya belum dikasih. Oke Kak, terakhir mungkin total kerugian dari Kakak dan seluruh. Kalau Alda sendiri kurang lebih 110, tapi kalau untuk satu grup kurang lebih sekitar 800 juta. Nah, kalau Kadin beda grup apa? Beda grup. Ya, tapi sama. Tas juga. Ya. Kak, dari 25 orang yang belum pernah dapat arisan ada berapa orang? Kita sisa bukan Kurang lebih 5 atau 7. Oh, Ini 5 belum dan jelas. ya, Ini 5 belum jelas juga ya. Karena nggak ada komunikasi lagi kan. 20 orang lainnya udah pernah dapat tas atau ada yang masih Ada yang ditahan? sudah, ada yang belum. ada yang udah, ada yang dikembalikan uang. Berarti 800 juta itu Yang belum. akumulasi dari Belum 5 orang aja, tadi iya yang belum. Kayla, itu dari hikmahnya pasti juga diambil mungkin jadi selektif kasih percaya sama Iya. kita putus Iya, harus lebih hati-hati apabila mau ikut arisan, harus lihat bandarnya, jangan sampai kita salah pilih bandar. Terus itu aja sih, karena kalau misalnya itu kita harus deket sama bandarnya dan apa ya, latar belakangnya harus kita lihat, jangan yang cuma hedon doang ternyata pakai duit kita itu kan. Tapi yang paling benar udah nabung lah. Udah nabung aja lah, Nabung ya. aja lah yang paling benar lah. Karena kita tuh nggak pernah tahu kondisi seseorang. Ya benar sih. Ya kan, karena penipuan jadi itu penggelapan terjadi itu di saat ada kesempatan. Ya kan, kita nggak Iya, pernah benar. tahu kebutuhan pribadi seseorang itu karena problem apa, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi udah paling benar tuh udah nabung aja uangnya. Kalda nama arisannya apa sih? Nama arisannya? nama arisan. Arisan Hermes by Hafi. Nih, nanti ya KTP-nya. Oh ya, KTP-nya, tahan dulu. tahan Kak, tahan. Tahan ya, Kak. Sini boleh Kak, sini boleh Kak. Tahan dulu sebentar, tahan dulu. Sabar. Sebelah kiri. Oke. Ini boleh sini Kak, foto Kak. Oke. Motor.